warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Melanie Cetika Putri dengan ujung NIM 51. Saya akan menjelaskan tugas dari metabolisme tumbuhan, yaitu dari jurnal dengan judul Antibacterial Activities Sirih Merah atau Pipercrocatum Leaf Extract dengan dosen pengampu yaitu Dr. Juswardi, MSI. Saya dengan anggota kelompok dengan saya sendiri dan beberapa rekan saya, yaitu ada Rosida, Andrea, dan Vivi. Sebelum kita membahas lebih panjang tentang terkait jurnal ini, kita akan membahas terlebih dahulu dari latar belakangnya. Latar belakang itu sendiri yaitu sirih merah atau Pipercrocatum adalah tanaman herbal yang telah lama digunakan dalam pengobatan tradisional di Indonesia, terutama dalam upacara adat dan pengobatan alami. Tanaman ini diketahui mengandung senyawa bioaktif seperti flavonoid, alkaloid, tanin, polifenol, dan minyak atsiri yang memiliki potensi sebagai antioksidan, antidiabetes, anti kanker, dan antibakteri. Namun, potensi sirih merah sebagai agen antibakteri masih belum banyak diteliti secara mendalam. Kekhawatiran akan efek samping dari penggunaan antibiotik sintetik seringkali memberikan resisten terhadap bakteri, sehingga perlu adanya alternatif alami yang lebih aman. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi potensi antibakteri dari ekstrak daun sirih merah terhadap bakteri gram positif dan gram negatif. Baik, kita akan membahas nih kandungan senyawa metabolit sekunder apa aja yang terdapat pada sirih merah. Daun sirih merah atau Pipercrocatum dikenal mengandung beragam metabolit sekunder yang memberikan kontribusi terhadap aktivitas biologisnya. Studi fitokimia menunjukkan bahwa adanya keberadaan senyawa alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, serta terpenoid yang berperan dalam aktivitas antibakteri, antioksida, dan antiinflamasi. Selain itu, kelompok senyawa umum tersebut, penelitian isolasi lebih lanjut berhasil menunjukkan bahwa senyawa spesifik seperti piperoksid A dan B yang termasuk fenolik glikosida serta megatikmine glukosid isomer yang tergolong non-isoprenoid. Kehadiran senyawa fenolik amida, flavonoid, C-glikosida, dan neoligan turut menegaskan bahwa Pipercrocatum merupakan sumber potensial senyawa bioaktif dengan keberagaman struktur yang tinggi. Baik, tujuan dari penelitian ini sendiri yang pertama itu untuk mengetahui atau mendapatkan informasi mengenai aktivitas antibakteri dari ekstrak daun sirih merah terhadap 4 jenis bakteri uji yang digunakan, yaitu Staphylococcus aureus, Bacillus subtilis, Escherichia coli, dan Pseudomonas aeruginosa. Yang kedua, menganalisis kandungan fitokimia dari ekstrak daun sirih. Dan terakhir, membandingkan dua metode ekstraksi, yaitu maserasi dan reflux, dalam hal rendemen dan efektivitas ekstrak. Metodologi penelitian yang digunakan yaitu pertama, kita melakukan pembuatan media. Media yang digunakan pada penelitian ini yaitu menggunakan dua media, PYG atau peptone yeast glukosa untuk uji antibakteri dan nutrient broth untuk peremajaan bakteri. Selanjutnya, kita akan melakukan ekstraksi. Daun sirih merah diekstraksi menggunakan dua metode, yaitu maserasi dan reflux. Selanjutnya, kita akan melakukan uji fitokimia yang akan diuji yaitu uji alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan triterpenoid. Dan terakhir, uji aktivitas antibakteri. Menggunakan 4 bakteri uji, yaitu mewakili gram positif ada Staphylococcus aureus dan Bacillus subtilis, mewakili gram negatif ada Escherichia coli dan Pseudomonas aeruginosa.
Pada metode ekstraksi, kita menggunakan dua metode, yaitu maserasi dan reflux. Metode maserasi menggunakan 50 gram daun segar yang direndam dalam 250 ml etanol 30% dan digoyang dengan shaker pada suhu ruang selama 24 jam. Fitrat hasil dari penyaringan dikumpulkan, lalu diproses maserasi diulang hingga pelarut menjadi jernih. Fitrat yang terkumpul diuapkan dengan menggunakan rotary evaporator pada suhu di bawah 60 derajat Celcius. Kemudian dilakukan destilasi uap untuk memisahkan fraksi volatil dan non-volatil. Dengan metode reflux, kita menggunakan 20 gram serbuk dari daun direflux dengan 100 ml etanol dengan konsentrasi 30% pada suhu 60-70 derajat Celcius. Hasilnya kemudian disaring dan pelarut diuapkan dengan rotary evaporator pada suhu 40 derajat Celcius dengan tekanan 60 mmHg sehingga diperoleh ekstrak etanol. Selanjutnya, kita melakukan analisis fitokimia, yaitu kita menguji uji alkaloid menggunakan reaksi Dagendorf, Mayer, dan Wagner. Endapan berwarna merah, jingga, putih, dan coklat menunjukkan hasil positif. Uji selanjutnya yaitu uji flavonoid dilakukan dengan penambahan metanol dengan konsentrasi 30% yang dipanaskan. Kemudian diberi H2SO4. Warna merah menandakan adanya senyawa flavonoid. Selanjutnya yaitu uji tanin dengan menambahkan FeCl3 sebesar 1% pada fitrat rebusan ekstrak. Warna biru tua atau hijau kehitaman menunjukkan adanya senyawa tanin. Pada uji saponin dengan pemanasan ekstrak dalam air lalu dikocok, jika terbentuk busa stabil lebih besar sama dengan 1 cm selama 15 menit, berarti positif mengandung saponin. Yang terakhir, uji steroid dan triterpenoid dilakukan dengan pereaksian Lieberman dan Burkhardt. Warna hijau atau biru menunjukkan adanya steroid, sedangkan warna merah atau ungu menunjukkan adanya triterpenoid. Baik, sampai kita di hasil dan pembahasan, kita dapatkan bahwa dari dua metode penelitian ini, yaitu metode ekstrak maserasi dan ekstrak reflux dengan menggunakan pelarut etanol 30% pada sirih merah, hasil yang didapatkan pada metode maserasi bobot ekstrak lebih pekat, sedangkan nilai rendemen yang dihasilkan lebih besar pada metode reflux. Selanjutnya, dari kandungan senyawa fitokimia, analisis yang dilakukan mengetahui bahwa kandungan metabolit sekunder dari suatu tanaman secara kualitatif, ekstrak daun sirih merah mengandung alkaloid, steroid, dan tanin, baik pada hasil maserasi dan reflux. Sedangkan pada senyawa flavonoid, saponin, dan triterpenoid menunjukkan hasil yang negatif. Hal tersebut bisa kita lihat pada tabel 2. Aktivitas antibakteri. Hasil pada tabel 3 menunjukkan bahwa ekstrak secara maserasi dan reflux memiliki aktivitas penghambat yang berbeda pada keempat jenis bakteri. Ekstrak daun sirih merah secara maserasi menghasilkan aktivitas yang lebih rendah dibandingkan ekstrak secara reflux. Dilihat dari zona hambat yang terbentuk pada bakteri Bacillus subtilis. Akan tetapi, ekstrak secara reflux tidak memiliki aktivitas penghambat terhadap bakteri Pseudomonas aeruginosa. Seperti yang dilihat pada ekstrak secara maserasi, hal ini diduga adanya mekanisme yang spesifik dari gram negatif dan gram positif dalam menghadapi kondisi tekanan serta dapat mempertahankan kelangsungan hidupnya. Setiap konsentrasi juga memberikan aktivitas yang berbeda-beda. Berdasarkan tabel 3 menunjukkan bahwa aktivitas terbesar diperoleh dari konsentrasi ekstrak 100 mg per ml, meskipun aktivitasnya dikatakan masih tergolong sangat lemah karena di bawah 5 mm.
Kelebihan dan kekurangan dari jurnal tersebut yaitu kelebihannya pertama menggunakan dua metode ekstraksi yaitu maserasi dan reflux yang bisa dibandingkan efektivitasnya. Kedua, uji fitokimia yang dilakukan cukup lengkap, yaitu melakukan uji alkaloid, flavonoid, tanin, saponin, steroid, dan terpenoid. Yang ketiga, menggunakan kontrol positif berupa ampicillin sehingga hasil bisa dibandingkan dengan antibiotik yang telah terstandar. Yang keempat, menggunakan bakteri gram positif dan gram negatif untuk memberikan gambaran spektrum aktivitas antibakteri yang luas. Kekurangan dari jurnal tersebut yaitu yang pertama, aktivitas antibakteri yang ditemukan masih sangat lemah. Zona hampat yang terbentuk di bawah 5 mm. Tidak semua bakteri terhambat dan tidak efektif melawan Staphylococcus aureus dan Escherichia coli. Ketiga, penelitian hanya uji kualitatif atau zona hambat, belum ada uji emisi atau uji toksisitas. Yang keempat, jenis pelarut terbatas, hanya menggunakan etanol 30%, sehingga kemungkinan senyawa bioaktif lain belum terekstrak secara maksimal. Dan terakhir, tidak ada analisis kuantitatif terhadap kadar senyawa aktif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu, analisis fitokimia menunjukkan bahwa ekstrak daun sirih merah atau Pipercrocatum mengandung senyawa alkaloid, tanin, dan steroid. Sementara flavonoid, saponin, dan triterpenoid tidak terdeteksi pada uji. Uji aktivitas antibakteri memperlihatkan bahwa ekstrak daun sirih merah mampu menghambat pertumbuhan Bacillus subtilis baik pada ekstrak hasil maserasi maupun reflux, serta Pseudomonas aeruginosa pada ekstrak hasil maserasi. Namun demikian, ekstrak tidak menunjukkan efektivitas terhadap Staphylococcus aureus maupun Escherichia coli. Zona hambat terbesar dicapai pada konsentrasi 100 mg per ml, tetapi aktivitasnya masih tergolong lemah dengan diameter kurang dari 5 mm. Sebagai pembanding, ampicillin yang digunakan sebagai kontrol positif menunjukkan aktivitas antibakteri terhadap semua bakteri uji, meskipun juga menghasilkan zona hambat yang relatif kecil. Berikut adalah referensi yang kami gunakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.